Shalom alaihim saudara-saudara yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Yesaya 42 ayat 5 sampai dengan 9. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu, sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Menjadi cahaya, bukan bahaya. Siapakah sebenarnya hamba Tuhan yang dimaksud di dalam Yesaya 42 ini? Setiap orang percaya dipanggil menjadi hambanya untuk melayani dalam pembangunan tubuh Tuhan, tanpa ada terkecuali. Karena minimal setiap orang percaya diberikan satu karunia untuk pembangunan tubuh Kristus. Tetapi saudara, ada orang percaya yang dipanggil secara khusus, yang dipanggil secara menyeluruh di dalam hidupnya, dengan tugas pelayanan yang lebih spesifik. Pada masa itu seperti imam. Ini adalah panggilan khusus. Semua umat memang adalah hamba, tapi ada hamba Tuhan yang dipanggil dengan tugas pelayanan yang spesifik, tugas yang khusus, yang harus memberikan seluruh hidupnya. Pada masa itu adalah imam, dan kalau pada masa ini itu adalah pendeta atau penginjil. Jadi semua orang adalah hamba, tetapi ada hamba yang dipanggil penuh waktu, bukan hanya paruh waktu tapi penuh waktu, untuk mempersembahkan hidupnya bagi pekerjaan Tuhan. Dan itu tidak semua orang. Yang hari ini adalah pendeta atau penginjil. Pada perikop ini saudara, juga pada perikop-perikop lainnya, Yesaya memperkenalkan sosok hamba Tuhan yang berbeda dari hamba-hamba Tuhan pada umumnya. Yesaya mengungkapkan jati diri, panggilan dan misi sang hamba itu di dalam ayat yang pertama begini. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Tuhan yang memilih, Tuhan pula yang menyatakan pengurapannya atas hambanya. Tuhan yang mengurapi, Tuhan pula yang membentuk karakter yang harus menjadi ciri khas sang hamba. Hamba Tuhan dalam konteks ini itu harus tangguh, walaupun dari luar nampak sederhana. Harus setia menegakkan hukum, ini yang penting. Serta tegar kokoh menopang mereka yang tertindas. Demikian pula panggilan dan misi hamba Tuhan sepenuhnya juga berasal dari Tuhan. Tugas hamba Tuhan berat, karena Tuhan mempertaruhkan namanya di pundaknya, ayat yang ke-8. Hamba Tuhan harus menyatakan perang terhadap ilah-ilah yang memperdaya umat pada masa itu dan juga bangsa-bangsa lain. Demikian juga hari ini, hamba Tuhan harus berani perang dengan dosa. Ketika itu yang dilakukan itu adalah dosa, maka hamba Tuhan harus bisa berani untuk memerangi dosa itu. Ia juga harus memproklamasikan kepada mereka bahwa hanya Tuhan saja Allah yang sejati. Tugas hamba Tuhan adalah mencelikkan mata rohani umat yang sering kali dibutakan oleh dunia, memerdekakan jiwa-jiwa yang dibelenggu oleh kekuatan roh-roh jahat dunia. Hanya melalui sang hamba, semua manusia dapat datang dan menyembah Allah satu-satunya, yang dalam konteks ini, hamba yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus. Dikatakan begini, Aku Tuhan memanggil dan menugaskan engkau untuk menjalankan keadilan. Engkau kubimbing dan kupelihara untuk menjadi perjanjian bagi umat manusia dan cahaya bagi semua bangsa.
Kristus adalah sang hamba yang sempurna, yang sejati, dan satu-satunya yang dapat mendekatkan manusia dengan Allah, umat dengan Allah, yang sudah tuntas menunaikan tugas dari Allah. Kristus sebagai seorang hamba sudah menang terhadap belenggu dosa dan kuasa maut. Setiap orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa yang mau percaya kepada Dia akan dimerdekakan dari perbudakan dosa untuk dapat menyembah Allah yang sejati, untuk dapat berperang melawan dosa, tidak lagi menyukai dosa tetapi membenci dosa. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, tugas saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang sudah dimenangkan, sebagai orang yang sudah menjadi miliknya, adalah menjadi pemberita-pemberita kabar baik ini. Mari kita memproklamasikan kemenangan Kristus dan mengajak setiap orang yang kita jumpai untuk mengenal Dia dan mempercayakan hidup kepada Dia. Juga mari kita memproklamasikan kemenangan Kristus atas dosa, atas maut, itu melalui kehidupan kita yang bercahaya, kehidupan kita yang menjadi terang, kehidupan kita yang membuat orang itu dapat mengenal kebenaran. Karena apa? Karena kita sudah dibebaskan dari kegelapan menuju kepada terang. Lah kalau hari ini kita mengaku Kristen, kita mengaku pengikut Kristus, tapi hidup kita masih di dalam kegelapan, membuat orang bukan mengenal kebenaran tapi makin membuat mereka jatuh dalam dosa, maka berarti hidup kita bukan hidup yang bercahaya. Karena itu saudara, mari sebagai milik Kristus kita memproklamasikan kemenangan Kristus atas dosa, atas kegelapan, melalui kehidupan kita yang bercahaya, membawa orang dekat dan mengenal Kristus. Ketika orang berjumpa dengan kita, berbicara dan bergaul akrab dengan kita, mereka dapat menemukan terang Kristus melalui hidup dan kata-kata kita. Bukan sebaliknya, mereka makin hidup dalam kegelapan, makin jatuh dalam dosa karena kata-kata dan pikiran kita. Membuat orang berdosa menjadi hidup dalam kebenaran, dan bukan sebaliknya, membuat orang benar menjadi berdosa. Kiranya saat teduh ini menutup perjalanan rohani kita di tahun 2024 ini untuk memasuki tahun baru 2025 dengan komitmen, mari kita menjadi cahaya dan bukan bahaya. Membuat orang makin mengenal kebenaran, membuat orang makin mengenal Kristus melalui hidup dan kata-kata kita. Membuat orang berdosa menjadi hidup di dalam kebenaran dan bukan membuat orang benar menjadi jatuh dalam dosa. Selamat memasuki tahun yang baru dengan komitmen yang baru bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh indah Tuhan, karena renungan di dalam perspektif ini hari ini menutup perjalanan rohani kami di dalam tahun 2024 dengan komitmen kami mau menjadi orang-orang yang memproklamasikan kemenangan Kristus atas dosa, atas maut, atas kegelapan melalui kehidupan kami yang bercahaya. Menjadi cahaya bukan menjadi bahaya, membawa orang dekat dan mengenal Kristus. Ketika kami berjumpa dengan orang dan mereka berbicara dan bergaul akrab dengan kami, maka mereka menemukan terang Kristus itu hidup di dalam kata-kata kami, dan bukan sebaliknya, mereka makin hidup dalam kegelapan. Biarlah kami membuat orang berdosa menjadi hidup dalam kebenaran, dan bukan sebaliknya membuat orang benar menjadi jatuh dalam dosa. Hari ini Tuhan, bersama-sama kami akan mengikuti kebaktian tutup tahun untuk merefleksi, untuk merenungkan perjalanan hidup kami sepanjang ini. Selain daripada yang bersifat duniawi, bagaimanakah dengan kehidupan rohani kami? Apakah makin bertambah tahun, semakin lama kami menjadi orang Kristen? Apakah kami makin rohani, ataukah justru kami makin duniawi? Apakah kami makin manusiawi karena kami meneladani Kristus, ataukah kami justru makin memandang muka? Apakah kami makin hidup saleh, ataukah justru kami makin hidup di dalam salah? Apakah kami makin hidup di dalam kebenaran, atau kami makin hidup di dalam kesalahan? Berkati juga untuk kebaktian buka tahun esok hari, Bapak Pendeta Petrus yang akan melayani, kami tim hamba Tuhan yang akan memimpin dan mengkoordinasi. Tuhan sertai kami. Biarlah kami mengawali tahun yang baru
bersama dengan Engkau, menjalaninya juga bersama dengan Tuhan, sehingga kami melewati dengan damai dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.